Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas kenikmatan demi kenikmatan yang terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita kali ini menambahkan kepada kita sekalian nikmat hidayah, nikmat taufik, dan juga menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih yang menjadi jalan kita menuju surganya, Allahumma amin. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Qalbus Salim karya Syekh Al-Banjari Muhammad Al-Ajlan hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kaifa yakunul qalbu saliman, bagaimana menjadikan hati itu hati yang selamat, ya. Yang mana sudah dijelaskan oleh penulis kemarin, ya, bagaimana hati yang selamat adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya seperti kesyirikan, ya, kekufuran, dan juga kemunafikan. Dan sudah kita jelaskan juga tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik. Maka selanjutnya di sini berkata penulis, al-qalbus salim salima minasyirki. Yang dimaksud dengan hati yang selamat diantaranya adalah selamat dari kesyirikan, ya, selamat dari kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan asyirku? Ya, apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Yang dimaksud dengan kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang khusus hanya untuk Allah, pada hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibadah itu adalah termasuk khasaisul Allah, salah satu hal yang khusus hanya milik Allah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ketika ibadah ini kemudian disamakan, ya, sifat ubudiyah ini disamakan dengan selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Wa huwa sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, dan syirik juga bermakna memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Misalnya ibadah itu harusnya adalah berdoa, ya. Berdoa itu ibadah, maka harusnya berdoa itu hanya kepada Allah, hanya untuk Allah.
Nah, ketika seseorang dia memalingkan, harusnya ibadah ini memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Manan, ya Wahhab, ya Ghafur misalnya. Dia malah memalingkannya kepada selain Allah, kepada makhluk, wahai pohon, wahai batu, wahai gunung, wahai bintang bulan, ya, atau manusia, Mbah Fulan, ya, wahai rohnya siapa, ataupun yang lainnya, maka ketika dia berdoa kepada selain Allah itu terjatuh kepada asyirku. Karena berarti dia memalingkan ibadah ini yang harusnya untuk Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Ya. Semua bentuk ibadah. Ibadah itu jangan hanya dibayangkan sholat, zakat, puasa. Ya. Ibadah itu menyangkut ibadah hati. Ibadah itu juga menyangkut amalan lisan dan juga ya seluruh amalan perbuatan anggota badan. Ya. Makanya ketika amalan hati misalnya bertawakal, dia bertawakal kepada selain Allah, dia bergantung kepada selain Allah, menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, maka itu juga termasuk kesyirikan. Misalnya dia menggantungkan nasibnya kepada jimat misalnya. Ya. Dia menggantungkan hidup matinya, kesembuhannya atau rezekinya kepada jin, kepada ya hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu adalah bentuk kesyirikan. Karena apa? Karena at-tawakkulu, tawakal ini adalah salah satu bentuk ibadah. Enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Begitu pula amalan-amalan hati lainnya, cinta, takut, harap, ya, keikhlasan. Kemudian ya bentuk-bentuk ibadah-ibadah hati lainnya itu hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah lisan, berdoa, ya. Misalnya bersumpah demi Allah, itu harusnya enggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Karena sumpah adalah ibadah, bentuk pengagungan. Makanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Makanya pernah ada yang bersumpah demi Ka'bah, maka ditegur sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Karena Ka'bah adalah makhluk Allah, enggak boleh bersumpah dengannya. Yang boleh kita bersumpah dengannya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, ini kesyirikan, termasuk juga anggota ibadah-ibadah dengan anggota badan, bersujud, ruku, ya, termasuk menyembelih, ya, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Maka kita tetapkan ibadah hanya untuk Allah, kita nafikan semua peribadatan kepada selain Allah, enggak ada. Maka enggak benar ketika kita la ilaha illallah, kita sholat, ya, setelah sholat langsung pergi ke pohon keramat, ya, pergi ke hewan keramat, kemudian minta menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, ya. Maka ini hendaknya kita tahu, ya, tentang kesyirikan ini, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sabal mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang ranking 1 apa? Asyirku billah, syirik. Ya. Enggak ada larangan yang paling besar, larangan yang paling bahaya, enggak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Makanya sampai Allah mengutus nabi, rasul, sampai menurunkan kitab-kitab dari langit, ya. Itu tujuannya ketika muncul kesyirikan, diutuslah rasul. Ketika muncul kesyirikan pertama, yaitu di masanya Nabi siapa? Di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Muncul di situ Pak pertama kali kesyirikan. Ya. Ketika
ya kuburan-kuburan atau orang-orang soleh ya diagungkan, kemudian sampai diibadahi, maka diutuslah Nabi Nuh. Ya. Maka itu harus kita mengetahui hal tersebut. Maka tidak ada ya dosa yang lebih besar daripada asyirku, kesyirikan. Asyirku. Maka terus kita jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengannya, dan Allah bisa mengampuni maduna dalika yang selain syirik. Pokoknya jangan syirik ya, lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya kalau dosa syirik akbar ya dibawa mati belum sempat taubat, Pak. Meninggal masih berbuat kesyirikan, ya. Maka tidak akan Allah ampuni kalau belum taubat. Karena Allah sendiri yang menegaskan innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni. Ya, ayyusyraka bihi, Allah dipersekutukan dengannya. Namun selain dosa syirik, Pak, dosa-dosa besar lainnya itu masih ada kemungkinan, ya. Lima yasha. Makanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar selain syirik, Pak, ya. Pelaku dosa besar apabila meninggal masih membawa dosa tersebut, belum sempat taubat, maka dia adalah tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah, kalau Allah ingin Allah adab dulu dia, Pak. Ya. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah ingin langsung diampuni bisa. Ya. Jadi ya, ini bahayanya syirik. Ya. Bukan berarti kemudian wah dosa besar berarti enggak apa-apa, Ustaz, ya. Ya jangan ambil gambling begitu, Pak, ya. Jadi bukan berarti wah saya enggak apa-apa misalnya berzina, riba, ya. Insya Allah yang penting tauhid, Ustaz, ya kan? Enggak apa-apa, ya jangan ya mengambil resiko begitu, Pak, di akhirat. Ya kita cari yang aman saja kalau bisa. Iya kalau selamat, kalau diampuni, Pak. Ya. Dan itu bahayanya dosa-dosa besar itu, Pak. Bahayanya dosa besar itu adalah resikonya enggak diampuni, ya. Harus masuk dulu dicemplung, ya. Kita enggak tahu berapa lama itu di udek-udek di neraka itu, Pak. Ya. Iya kalau cuma sedetik, Pak. Kalau sejam, ya. Kalau bisa sampai mungkin ribuan tahun, waliyadzubillah. Nah, itu bahayanya dosa besar. Makanya kita harus jauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil ini, hilang langsung, enggak apa-apa, Pak. Bisa sama Allah dihapuskan. Ya. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, ke dalam surga. Jadi syaratnya apa? Ini yang besar-besar ini hati-hati. Ya. Karena yang besar ini berkemungkinan besar untuk masuk ke dalam neraka. Itu. Ya. Makanya sampai misalnya hadisnya itu la yadkhulul jannata qati', enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi misalnya. Ya. Maksudnya apa? Ini kan dosa besar, Ustaz. Kok enggak akan masuk surga? Maksudnya berkemungkinan besar harus dicelup dulu, Pak. Celup, ya. Sampai sudah ya impas baru. Ya, begitu. Jadi jangan kita bermain-main dengan dosa-dosa besar. Apalagi dosa, kemarin saya membahas hadis arba'in yang ke-14, ya, tentang membunuh. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali satu dari 3 perkara. As-sayyibuz zani, orang sudah menikah berzina, ya. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, kisos, membunuh jiwa, ya dibunuh, ya. Dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka ini menunjukkan dosa besar ini, Pak. Sampai boleh dibunuh dalam Islam. Nah, di antaranya membunuh, nggak boleh membunuh jiwa satupun, Pak, kecuali dengan haknya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib adam. Seorang muslim, seorang mukmin itu urusan agamanya lapang, ya, enak selama belum terkena masalah darah, masalah nyawa. Kalau sudah masalah nyawa, ya, berat. Ya, sampai kata Ibnu Abbas, ini ada yang bunuh orang, bisa taubat nggak? Repot, kata Ibnu Abbas, berat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anah wa adalahu adzaban azima. Ya. Bagaimana dia, ya, mau lepas dari dosa itu, sedangkan Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, apa kata Allah? Fajazauhu, balasannya adalah jahannam, ya, neraka jahannam, khalidan fiha, bagi orang kafir kekal, ya. Orang beriman, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha. Wa ghadiballahu, Allah murka sama dia, marah. Allah sudah ngasih orang hidup kok dimatikan. Ya. Wa la'ana, Allah melaknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa adalahu adaban azima, dan Allah siapkan adab yang besar. Ya. Gimana mau taubat? Artinya, ya jangan main-main dengan darah, itu artinya, Pak. Jangan main-main dengan nyawa manusia. Ya, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, ya, nabrak, bingung kita, Pak. Ya. Di dunia sudah bingung, ya, di akhirat tambah berat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masalah darah, la yaqbalullahu sarfan wala adla. Allah enggak nerima tebusan, enggak bisa diganti apa-apa. Harus dibalas dulu. Nah, ini menunjukkan apa? Artinya dosa besar itu jangan dianggap remeh, Pak. Riba, zina, sihir, memakan harta anak yatim, memakan harta kaum muslimin, ya, korupsi dan lain sebagainya, jangan dianggap remeh. Berat nanti di padang mahsyar di hari kiamat, ya. Namun yang paling besar, yang paling berbahaya, yang tadi besar-besar itu masih di bawahnya adalah dosa syirik. Ya. Kenapa? Karena kalau membunuh, merampok, mencuri, menggibah, itu kita menzolimi hak makhluk. Kita menzolimi sesama manusia, sama makhluk. Tapi kalau namanya syirik, itu kita menzolimi Al-Khaliq, menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah ini kan cuman masang ini aja, Ustaz, masang jimat saja kok, ya. Cuman gantungkan ini loh, Ustaz, ya, biar penglaris misalnya. Jangan dianggap sepele, Bapak sekalian, ya. Karena di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan mengampuni karena itu hak Allah. Ya. Jadi ini bahaya syirik. Berkata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa iyana, yustafadu minal ayah, diambil faidah dari ayat tersebut, anna syirka a'dhamudz dzunub, bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Li'anna Allah ta'ala akhbaru annahu la yaghfiruhu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengabarkan kalau Allah enggak akan mengampuni. Sampai Allah yang Maha Pengampun loh, Pak, ya. Itu mengatakan saya enggak akan mengampuni. Berarti kan sudah sangat luar biasa ini dosa. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah enggak akan mengampuninya. Liman lam yatub minhu, barang siapa yang tidak mau bertobat dari dosa tersebut sampai meninggal dalam keadaan syirik, ya. Enggak mau melepas jimatnya, enggak mau melepas kesyirikannya. Wa annama ada syirka minadz dzunubi, dan bahwasannya di antara faedah lainnya, dosa-dosa selain syirik idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Dosa-dosa selain syirik apabila dia meninggal belum bertobat darinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafara bila taubatin, kalau Allah inginkan, Allah bisa ampuni meskipun belum bertobat. Di dunia terus berbuat dosa, Pak. Ketika berjumpa dengan Allah, ya, dilihat hamba ini dia mentauhidkan Allah, ya. Dia tidak berbuat syirik-syirik, bisa sama Allah diampuni, Pak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau nanti di hari kiamat mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa. Sepenuh bumi dosa, Pak. Jadi bumi ini plus gunung-gunungnya, pulau-pulaunya, lautannya, plus atmosfer aturannya, sepenuh bumi dosa ini, Pak. Ya, dosa semua. Seandainya engkau datang pada hari kiamat membuat dosa sebesar planet bumi ini, tapi dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan denganku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha magfiratan, aku akan mendatangkan untukmu sebesar bumi juga ampunan. Sebesar bumi dosa sama sebesar bumi ampunan, ketemu apa, Pak? Impas, plus, sudah. Ya. Padahal dosanya sepenuh bumi, berarti kan dosa-dosa besar ini, Pak. Bukan dosa kecil-kecil, Pak. Sepenuh bumi, ya. Tapi bisa diampuni. Makanya di sini kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, hal ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa selain syirik itu tahta masyiah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah inginkan bisa Allah ampuni meskipun dia belum tobat. Wa insya'a adzab udziba bih. Tapi kalau Allah mengendaki diadab dulu. Ya. Diadab dulu, enggak tahu sampai kapan. Allah sudah sayang sama hamba ini, kasihan, dikeluarkan. Ini bagi hamba-hamba yang beriman. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirk, maka di dalam ayat tersebut terdapat dalil tentang bahayanya syirik. Syirik itu jangan dianggap sepele, dosa yang paling besar yang harus terus diwanti-wanti. Ya. Makanya dahulu pernah, ya, disebutkan ada seorang ulama yang setiap hari mengajarkan kitab tauhid. Ya. Tauhid terus setiap hari. Sampai muridnya itu bosan, Pak. Wah, tauhid lagi, syirik lagi, bosan, gitu kan? Terus ngelontok ini, ya, begitu, Syekh sudah ngelontok kita ini, ya. Oh gitu ya, minta ganti kitab, ya. Kalau zamannya minta ganti kitab begitu, ya. Maka Syekh ini pun kemudian, ya udah kita lihat besok, ya. Begitu besok Syekh ini cerita, ya. Kapan itu saya ke kampung A, ya, ternyata ada yang menyembelih, ya, mau bangun rumah menyembelih gitu untuk penunggu tempat tersebut. Maka muridnya, wah, astagfirullah, itu syirik, Syekh, itu syirik itu. Oh iya ya. Kemudian besoknya lagi saya cerita, kapan itu saya di kampung yang lain itu ada anak yang berzina dengan ibunya. Ya. Memang ada kejadian begitu, ya. Ada anak berzina dengan ibunya, dengan mahramnya. Maka muridnya ini langsung, waduh, gak bener itu keji itu, langsung protes semua. Ya. Maka kata syekhnya, berarti kesimpulannya kalian ini masih harus belajar tauhid. Kemarin saya sebutkan tentang kesyirikan, kalian mengingkari, tapi pengingkarannya biasa. Tapi ketika ada dosa besar saya sebutkan, kalian pengingkarannya lebih luar biasa. Ya, berarti kalian belum paham bahwasanya kesyirikan itu adalah lebih besar.
maka kita lanjut belajar tauhid itu. Akhirnya ya nggak diganti akhirnya Pak, gitu ya. Karena kenapa? Karena memang masalah tauhid ini harus terus. Karena kalau sampai melenceng dalam masalah tauhid dan syirik ini bisa berakibat kekal di dalam neraka karena nggak diampuni sama Allah. Ya. Innalladzi innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa mal lidzalimin min ansar. Ya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Bayangkan Pak. Ya. Enggak boleh sama Allah, surga itu haram. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidan fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin berada di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, ini hendaknya kita terus menerus ya, kita murajaah, kita ingat tentang bahayanya syirik ini, Pak. Wa qala, dan beliau mengatakan anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Yang namanya syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Fasyirkul akbar yang dimaksud dengan syirik besar an yusawwiya ghairallah billah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, pada apa-apa yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik besar. Sesuatu yang harusnya punya Allah, ibadah misalnya, diberikan kepada selain Allah atau menyamakan saja itu sudah syirik besar. Wasyirkul asghar, adapun syirik kecil, huwa ma atabi fin nususi annahu syirk, yaitu apa-apa yang datang di dalam nusus, di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang dijelaskan di dalamnya bahwasanya itu kesyirikan. Walam yasil ila haddil akbar, tapi tidak mencapai derajat syirik besar. Ya. Itu di hadis, di Al-Quran disebutkan perbuatan ini adalah syirik, tapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Contohnya apa? Al-yasiru minar riya, ya, riya yang sedikit. Karena kalau riya banyak, Pak, itu bisa menjadi seperti orang-orang munafikin. Ya, orang munafikin riya, tapi riaknya itu pol begitu ya. Yuraunan nas, mereka itu kalau sholat riak memperlihatkannya kepada manusia. Ya, memperlihatkannya kepada manusia, riak. Jadi memang sengaja dalam hatinya itu kufur, dia nggak mau Islam, benci Islam. Ya. Jadi dia sholat, zakat apa itu memang dalam asalnya itu untuk memang benar-benar riak saja, bukan untuk sedikit pun nggak ada keimanan, keikhlasan nggak ada. Wa kaqaulir rajul, juga contohnya misalnya syirik kecil, ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, ya, semua dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Nah, ini ucapan ini seakan-akan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ya. Juga para ulama memberikan contoh misalnya laula, ya, seandainya saja bukan, laulal kalbu, seandainya bukan karena anjing, maka pencuri ini pasti akan masuk. Ya, pasti sudah masuk pencurinya. Seandainya bukan kamu, saya pasti tidak akan selamat. Seandainya bukan karena ini, saya pasti nggak akan ini. Nah, ucapan seperti ini juga mengandung bentuk-bentuk syirik kecil, Pak. Kalau di dalam etikotnya yang penyebabnya adalah Allah. Ya. Seandainya bukan karena gonggongan anjing ini, pasti pencuri ini masuk, ya. Maka di situ adalah penisbatan keselamatan, ya, kejadian itu kepada selain Allah. Kalau dia meyakininya Allah lah sebenarnya menyebabkannya, ya, maka ucapan tersebut adalah syirik kecil, Pak. Ya, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini memang bukan Allah tapi makhluk inilah yang menyebabkannya, itu bisa jatuh kepada syirik besar, ya. Maka ini adalah pembagian syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Wal farqu baina syirkil akbari wal asghar, adapun bedanya antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama di antara beda syirik besar dan syirik kecil, annal akbara yuhbitu jami'al a'mal. Bahwasanya syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan, Pak.
Ya, ini juga bahayanya syirik, Pak. Syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. Bapak selama ini sholat, zakat, puasa, haji terus, kemudian berbuat syirik besar. Ya, mau bangun rumah, nyembelih dulu buat penunggu daerah situ. Sembelih dulu, serak. Maka sholatnya, zakatnya gugur semua itu, Pak. Ya, itu bahayanya. Itu kalau syirik besar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka sungguh pasti akan gugur dari mereka apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Ibadah-ibadah bisa gugur, Pak. Makanya selalu syirik ini bahaya terus, Pak. Kenapa? Karena jatuh satu tek semuanya, ya, inilah setitik rusak susu sebelah mana. Ya, dibuang sudah nggak bisa. Nah, itu bahayanya. Padahal dalam kehidupan ini kita bertemu banyak kesyirikan, Pak. Ya, kadang acara-acara kesyirikan, ya. Alhamdulillah ketika kita jauh dari itu semua, bersyukurlah, Pak. Tenang hidup itu. Tapi misalnya kita sebagai seorang petinggi dihadapkan seperti itu, mau kabur nggak bisa, Pak. Ya. Padahal lebih baik kabur. Aduh, sakit perut saya. Ya, nggak kuat ini. Ya. Kalau perlu alasan sakit ke UGD apa? Lebih baik daripada apa? La habitu anhum ma kanu ya'malun. Ya. Akan gugur dari mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Ya. Adapun syirik kecil, yuhbitul amal alladhi qaranah, akan menggugurkan amalan yang dimasukinya saja. Jadi kalau syirik kecil misalnya riya tadi, Pak, ya. Riyanya lagi sholat misalnya, datang ustadz sebelahnya langsung tambah khusyuk misalnya, ya. Tambah, ya. Sudah selesai mau takbir nggak jadi panjangan lagi misalnya, ya. Maka riya yang seperti ini ketika berlangsung terus tidak dia hilangkan ketika sholatnya, maka bisa menggugurkan sholat tersebut. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau syirik besar, ketika terjatuh syirik besar dan sebelumnya amalannya itu gugur semua, Pak. Ya. Adapun syirik kecil itu merusak yang dimasukinya saja, enggak semuanya. Ya. Beda yang kedua, annal akbara yukhlidu sahibahu finnar. Bahwasanya syirik besar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Kalau syirik besar itu pelakunya kekal, enggak bisa keluar selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya, Pak. Nah, ini pendapat, ya, hampir ya kebanyakan para ulama bahwasanya ya pelaku dosa besar, pelaku syirik besar itu akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah tadi, surat ke-5, ya, ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah sudah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan enggak ada bagi orang-orang zalim itu penolong. Enggak ada yang bisa nolong. Ya, sedetik pun enggak bisa. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, itu di neraka jahanam kekal, Pak. Waliyatubillah, syirik akbar, ya. Wal asgharu, adapun syirik kecil maka tidak menyebabkan kekal di neraka. Ya. Syirik kecil tidak menyebabkan kekal di neraka. Riya tadi misalnya, orang ketika sholat riya, ya. Kemudian, ya, dosa riya ini dibawa sampai hari kiamat nanti, Pak, ketemu sama Allah. Maka riya tersebut itu, ya, akan bisa menyebabkan dia masuk ke neraka, ya, tapi tidak kekal di dalamnya. Memang para ulama berbeda pendapat, ya.
ketika Allah tadi menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah enggak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan. Nah, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Syirik di sini apakah syirik besar apa syirik kecil juga? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat syirik besar saja. Adapun syirik kecil tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Ya. Namun di antara para ulama sebagian disebut Syekhul Islam Taimiyah, ada juga yang berpendapat bahwasannya syirik besar dan syirik kecil itu enggak bisa diampuni, Pak. Cuma syirik besar ini enggak diampuni kekal, adapun syirik kecil enggak bisa diampuni tapi enggak kekal. Ada batasnya begitu sampai impas ya, baru nanti ke surga begitu. Ya. Makanya sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan li'an ahlifa bi ghairillahi au billahi kadziban ahabbu ilayya minan ahlifa bi ghairihi shadiqan. Ya. Saya bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Ya, bersumpah demi Allah tapi bohong, ya. Itu masih lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Ya. Saya bersumpah atas nama Allah demi Allah tapi bohong, Pak. Ya. Berbuat dosa. Demi Allah saya ini untuk misalnya mengambil merampas tanahnya orang misalnya. Itu masih lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan selain Allah demi apa misalnya begitu ya. Tapi jujur, ya, saya benar melakukannya. Misalnya. Karena apa? Karena bersumpah dengan selain Allah jujur, ya, itu dosa syirik, ya, syirik kecil. Sedangkan bersumpah atas nama Allah tapi bohong itu dosa besar. Syirik kecil sama dosa besar masih bahaya syirik kecil, Pak. Namanya syirik itu meskipun kecil tetap lebih bahaya daripada dosa besar. Ya. Jadi jangan remehkan, itu kan syirik kecil. Jangan lihat kecilnya, lihat syiriknya. Kalau syirik, hati-hati. Gitu. Ya. Jadi itu perbedaan yang kedua. Syirik besar bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka, syirik kecil enggak. Selanjutnya, yang ketiga, annal akbar yanqulu anil millah. Bahwasanya syirik besar itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Meskipun secara zahirnya dia muslim, Pak. Ya. Tapi karena dia melakukan syirik besar, itu nanti di akhirat dia bisa tidak dihukumi sebagai muslim, Pak. Ya. Meskipun di dunia dia sholat, ya. Tapi ketika nanti di akhirat dia membuat dosa syirik besar itu, ya mungkin orang-orang nggak ada yang tahu, Pak. Ya. Ternyata dia punya apa misalnya jimat apa, ya. Setiap malam dia beribadah kepadanya, ya dia mandikan, dia apakan misalnya. Tapi secara zahirnya dia di masjid sholat dengan yang lain. Meninggal di kafani apa secara muslim, nggak ada yang tahu. Nanti di hari kiamat pun, ya, maka dia tidak akan dianggap sebagai seorang muslim karena dia sudah berbuat kesyirikan. Allah tahu hal tersebut, ya. Maka syirik akbar ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya, dari keimanannya. Padahal jaminan masuk surga itu harus ada keimanan, Pak. Jaminan masuk surga itu adalah keimanan. Jangan sampai apa? Imannya ini hilang, Islamnya ini hilang, jangan sampai. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Nanti akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka yang di hatinya itu ada sebesar biji atom, sebesar debu keimanan. Ya. Selama dia itu masih ada iman Islamnya, meskipun kecil, ya, tidak dirusak oleh kekufuran, kesyirikan, ya, memang pelaku mungkin dosa-dosa besar, tapi masih ada keimanan itu, dia pernah syahadat, ya, Islam mukmin dia, maka masih bisa diselamatkan ke surga, ya. Nah, ini bahayanya syirik besar, Pak. Bisa membatalkan keislaman seseorang, mengeluarkan dari Islam. Wal asgharu la yanqulu anil millah. Adapun syirik kecil maka tidak mengeluarkan dari
dari Islam. Ya. Jadi itu 3 di antara perbedaan-perbedaan syirik besar, syirik kecil. Ya, ini yang paling utama. Masih banyak lagi dijelaskan oleh para ulama perbedaan-perbedaan lainnya. Namun ini 3 perbedaan utama. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini penulis membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Meninggal dalam keadaan syirik, Pak. Ya. Karena tadi punya jimat atau patung tiap hari digosok misalnya, maka meninggal masuk neraka. Ya. Ini hati-hati. Makanya benar-benar kalau ada kesyirikan itu harus ditinggalkan. Ya. Harus benar-benar taubatan nasuh. Jangan sampai meninggal masih ada jimat-jimatnya menggantung. Ya. Wali Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha wa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, Pak, di akhirat, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan dengan Allah dengan sesuatu apapun, ya, enggak berbuat syirik, mungkin dosa-dosa, Pak, iya, ya, tapi dia enggak pernah berbuat syirik, ya, enggak mau deket-deket tempat syirik, enggak mau wisata ke mana, ya, yang syirik-syirik yang serem-serem enggak mau dia, Pak, ya, jauhi, ya. Acara-acara apa-apa, ya, yang mengandung kesyirikan dia jauhi itu. Karena kesyirikan di mana-mana, Pak, ya. Kadang buka HP langsung kesyirikan, Pak. Kadang SMS pesugihan online misalnya begitu, ya. SMS sekarang, Pak, ya. Jasa dukun usir sudah SMS sekarang. Waduh, kesyirikan. Ya. Isinya dosa semua jadi. SMS itu kalau enggak penipuan, ya, gadai, utang ya. Atau kalau enggak sekarang itu, Pak, ya, pesugihan online gitu. Waduh, ya. Kadang misalnya Ustadz saya nonton YouTube, Ustadz, ya. Mau dengarkan Ustadz, ya. Yang keluar malah ini, Ustadz, ya. Ramalan dukun ini. Waduh, ya. Kepencet lagi, Ustadz. Ini bahaya itu, ya. Dengan ramalan ini, ya. Kadang bapak-bapak mau sepak bola, yang ada malah ramalan pertandingan. Waduh, ini malah jatuhnya ke kesyirikan. Ya, hati-hati. Makanya di sini barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, nggak mau deket-deket yang kesyirikan. Berhati-hati sekali dia jaga kehidupannya, ya. Maka dia akan masuk surga. Ya. Memang tauhid itulah intinya, Pak, hidup kita ini, Pak. Dan jangan sampai syirik, ya. Itu yang benar-benar, ya. Kalau kita dosa besar, segera bertaubat, minta ampun sama Allah. Kalau ada urusan sama orang, segera selesaikan sama orang itu, ya. Maka masih enteng lah. Tapi kalau sudah syirik, makanya hadis, ya, sahabat Mu'ad ditanya, "Wahai Mu'ad, tahu nggak haknya Allah atas para hamba dan apa haknya para hamba atas diri Allah?" Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, ya. Dan haknya para hamba atas diri Allah adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun, ya. Nggak akan mengadab, berarti selamat, Pak. Ya. Makanya kata Mu'ad, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bin nas?" Boleh nggak saya kasih tahu kepada orang-orang nih, biar mereka ya senang ini kabar gembira ini. Ya.
Jangan. Nanti pada malas. Ya. Karena saat itu para sahabat masih baru masuk Islam begitu. Kalau dikasih tahu yang penting tauhid saja, ya, maka nanti pada malas beramal, malas puasa sunnah, malas sedekah, malas ini, malas itu. Jangan, ya. Jadi kita menjaga tauhid ini, Pak, ya. Juga kita terus beramal soleh karena takut jangan-jangan dosa kita nanti lebih berat daripada amal solehnya. Terus, ya. Maka ini yang paling utama adalah jangan sampai syirik. Man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan enggak mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an. Namun sebaliknya, barang siapa yang ketemu sama Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan mempersekutukan dengannya dengan sesuatu, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka, waliyatubillah. Ya. Nah ini, ya, hati-hati nih. Dengan segala bentuk kesyirikan harus benar-benar dipelajari Bapak Ibu sekalian, ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Ya. Fasu'ila anhu faqala riya. Hal yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya apa itu syirik kecil, beliau menjawab ar-riya. Riya. Ya. Padahal ini apa, Pak? Ini adalah kata Nabi akhwafu, hal yang paling beliau takutkan. Berarti jelas bahayanya kan, Pak? Nabi SAW mengkhawatirkan sesuatu, berarti emang ini mengkhawatirkan beneran. Dan kata beliau bahkan dalam ya isim tafdil, akhwafu, ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan atas diri kalian. Berarti yang beliau takutkan itu banyak. Beliau takut nanti umatnya ketika pada kaya akan bermaksiat, ya. Takut nanti umatnya akan ini ya. Beliau mengkhawatirkan banyak hal, akan terjadi fitnah, akan terjadi ya musuh-musuh yang menyerang kaum muslim. Beliau takut, tapi yang paling beliau takutkan apa, Pak? Ya. Hal yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Ya. Maka jadi beliau menunjukkan akhwafu, ya, yang paling beliau takutkan. Dan di sini beliau berbicara sama siapa, Pak? Berbicara sama para sahabat. Ya, alaikum, pada kalian di sini siapa? Saat itu para sahabat. Jadi yang paling beliau khawatirkan kepada para sahabat, Pak, itu, Pak, adalah syirik kecil. Yang para sahabat itu generasi terbaik, Pak. Ya, beliau saja masih mengkhawatirkan, apalagi kita generasi yang belakangan ini, ya. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya syirik, termasuk syirik kecil, riya. Berarti ini akan banyak menjangkiti di antara umat beliau. Ya, makanya beliau sangat mewanti-wanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Wa jaa fil hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula datang di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha qala", sesungguhnya Allah berfirman, berkata. Berarti hadis qudsi. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana agnas syuraka'i ani syirki." Aku tidak butuh sekutu-sekutu. Aku ya paling kaya, paling cukup, enggak butuh siapa-siapa. Ya, ana agna syuraka'i ani syirki, aku tidak butuh sekutu, tidak perlu kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, dia mempersekutukan di dalamnya denganku dengan sesuatu apapun selainku, taraktuhu wa syirka, aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya tersebut. Artinya nanti di hari kiamat tidak akan dapat apa-apa di sisi Allah. Ya. Ketika kita beramal tapi karena riya, karena ingin dilihat manusia, maka saat itu amalan itu akan gugur, Allah akan tinggalkan. Mau. Akan diganjar sama ditinggalkan. Dalam ayat lain, ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan karena riya, ya,
maka silahkan dia minta kepada siapa yang dia perlihatkan amalan tersebut. Jangan minta sama aku. Ketika di dunia dia riya, ya, agar di like, di komen, di follow, maka silahkan kamu minta kepada followermu itu, ya, ganjarannya. Jangan minta dariku, Allah nggak butuh. Ya, nah ini semua adalah peringatan dari kesyirikan. Makanya yang dimaksud dengan al-qalbus salim, hati yang selamat, ya, mana yang paling utama yang terkandung di dalamnya adalah harus selamat dari kesyirikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kemarin berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Maka keselamatan yang nomor satu adalah selamat dari kesyirikan. Ya. Selanjutnya yang kedua, atau selanjutnya, ya, judul selanjutnya ada al-qalbus salim salima minal bid'ah. Hati yang selamat adalah selamat dari kebid'ahan. Ya, selamat dari kebid'ahan. Su'ila fadilatul Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in 'anil bid'ah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang bid'ah. Jadi di majelis beliau ditanya tentang bid'ah. Fa ajaba qailan, maka beliau pun menjawab, ya, seraya berkata, al bid'atu qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentangnya, yaitu beliau bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah kebid'ahan, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Setiap kesesatan itu pasti di neraka. Ya, enggak ada yang kesesatan itu di surga dibalas dengan surga, enggak ada. Ya. Wa idza kana kadzalika, jika memang perkaranya demikian, sudah dijelaskan oleh lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, fa innal bid'ah sawa'un kanat ibtidaiyatan aw istimrariyatan, maka bid'ah itu baik kalau orang yang membuat pertama kali atau yang melanjutkannya, ya'thamu man talabbasa biha, maka berdosa orang yang melakukannya. Li'annaha kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, karena sebagaimana tadi disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, finnar, di neraka tempatnya. Ani anna dhalalah hadhihi takunu sababan litadib finnar, yaitu karena kesesatan itu akan menjadi sebab seseorang diadab di dalam neraka. Ya. Karena nggak ada kesesatan dibalas dengan surga. Sesat dari jalan Allah malah dikasihkan, nggak ada. Ya. Wa idza kana Rasulullah alaihi salatu wassalam hadzara ummatahu minal bid'ah, dan apabila seandainya saja kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas beliau melarang umatnya beliau dari kebid'ahan dalam banyak hadis, fa muqtada dzalika, maka konsekuensinya adalah annaha mafsadatun mahdoh, maka bid'ah itu adalah kerusakan murni, kerusakan seluruhnya, enggak ada kebaikannya. Ya. Seluruh bid'ah dalam agama ini prinsip, ya. Makanya sampai Imam Ahmad mengatakan di dalam Ushulus Sunnah, ya, dan kita meyakini anna kulla bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita yakini. Ya. Maka semua kebid'ahan adalah mafsadatun mahdah, kerusakan yang murni. Ya, artinya semua murni kerusakan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammama wa lam yakhussa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakannya secara umum. Ya, menetapkannya secara umum dan tidak mengkhususkannya. Beliau tadi bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan, seluruh kebid'ahan adalah sesat. Berarti mencakup semua, ya, bukan sebagian. Suma innal bid'a fil haqiqati hiya intiqadu ghairi mubashirin lisyari'atil islamiyah. Dan juga
kebid'ahan itu pada hakikatnya. Sebenarnya bid'ah itu adalah dia mencela, ya. Mencela apa yang dicela? Syariat Islam ini. Kenapa kok bid'ah itu artinya mencela, mengkritik, ya, agama Islam ini? Li'anna ma'naha au muqtadaha anna syari'ata lam tatim. Karena ketika ada bid'ah, dilakukan bid'ah ini, disokong, didukung, berarti konsekuensinya adalah mengatakan syariat ini belum sempurna. Ya. Karena ini syariat, kemudian ada hal yang baru nih, yang perlu diadakan, yang belum ada dalam syariat ini. Berarti seakan-akan syariat ini belum sempurna, harus ditambahkan dengan kebid'ahan ini. Itu. Ya. Wa anna hadzal mubtadi atammaha. Maka dia pun berarti orang yang kami yang membuat bid'ah inilah yang menyempurnakan Islam. Karena di zaman Nabi enggak ada, para sahabat pun enggak melaksanakannya, para tabi'in pun enggak melaksanakannya. Kami ini baru melaksanakan, berarti kamilah penyempurna agama begitu. Ya. Secara apa? Secara maknanya begitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menyuruhnya, enggak pernah motivasi, menganjurkan, enggak ada hadisnya gitu. Wa anna hadzal mubtadi'a atamaha bima ahdatha minal ibadati allati yataqarrabu biha ila Allah kama za'am, dan bahwasanya pembuat bid'ah, para pelaku bid'ah inilah yang menyempurnakan agama dengan perbuatan-perbuatan baru, ibadah-ibadah yang baru yang mereka pun mendekatkan kepada Allah diri mereka dengan perbuatan ini sesuai klaim mereka tersebut. Fa alaihi naqul, maka dari situ kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Karena apa? Bid'ah itu lawannya sunnah. Sunnah itu yang jelas ada standarnya dari Allah dan Rasulnya, ada dasarnya Al-Quran dan hadis. Sedangkan kebid'ahan ini enggak ada, buatan manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lawannya enggak mungkin bersatu, seperti air dan api. Ya, api dan air enggak akan nyatu. Kalau disatukan apa? Airnya yang menguap atau apinya yang padam begitu. Enggak ada air dan api begitu, enggak ada. Ya. Maka Al-Imam Al-Lalikai beliau mengatakan, ya, setiap muncul satu kebid'ahan maka satu sunnah akan mati. Ya. Ibnu Abbas pun mengatakan tidaklah suatu kebid'ahan muncul melainkan satu sunnah akan mati, ya, dan tidak akan muncul kembali. Misalnya bapak-bapak, sunnahnya sebelum makan itu baca apa, Pak? Baca bismillah. Oh, kalau saya enggak usah, saya baca surat Al-Fatihah misalnya gitu, ya. Akhirnya apa? Sunnahnya mati kan, Pak? Ya. Hilang akhirnya, sudah terganti. Itu. Misalnya setelah sholat baca istighfar 3 kali. Oh, kalau saya enggak usah, saya bersyukur, saya baca, ya, baca innal hamdalillah misalnya, itu. Ya. Nahmaduhu wa nasta'in. Misalnya begitu, Pak, ya. Kan akhirnya sunnahnya tertinggalkan, tersingkirkan, terpinggirkan. Dan selalu seperti itu. Ya. Makanya tidak mungkin bersatu. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin di sini, ya, fa'alaihi naqul, maka dari situ kita mengatakan, ya, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wal wajibul hadaru minal bid'ah kulliha, dan kewajiban kita adalah bersikap, ya, hati-hati, ya, bersikap waspada dari segala bentuk kebid'ahan seluruhnya. Ada amalan, ya, hati-hati, tunggu dulu. Tanya dulu orang yang berilmu, ini amalan ini benar enggak? Ya, ada sandarannya enggak? Hadisnya sahih apa enggak? Ya. Jangan langsung diamalkan, ya. Wala yata'abbadul insanu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai seorang itu beribadah kecuali dengan apa-apa yang memang jelas syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Liyakuna amamahu haqiqatan, ya. Sehingga itulah yang menjadi panduannya. Li'anna man salaka sabila bid'atin, karena barang siapa yang menempuh jalan kebid'ahan, faqad ja'alal mubtadi'a imaman lahu, karena dia menjadikan mubtadi itu, pembuat bid'ah itu sebagai imamnya, dia pemimpinnya. Kalau ngikuti sunnah kan pemimpinnya siapa? Rasul, jelas. Yang saya ikuti, saya sholat itu saya ngangkat tangan,
ya caranya seperti ini karena Rasul imam saya itu yang saya ikuti, saya baca hadisnya beliau itu angkat tangan, ya. Kemudian meletakkan di ya tangan kan di atas dada misalnya. Karena itu yang saya ikuti Rasul. Tapi kalau misalnya angkat tangan muter-muter dulu apa, itu dari mana Pak? Ya, imamnya siapa? Maka ketika kita mengikuti jalan kebid'ahan, dia jadikan imamnya itu adalah pembuat bid'ah tersebut. Ya. Selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila fadilatul Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimallahu taala an makna al-bid'ah wa an dhabitiha. Syekh Utsaimin pernah ditanya di tempat yang lain tentang makna bid'ah dan tentang dawabitnya, ketentuan-ketentuannya. Maka beliau rahimahullahu taala berkata, al-bid'atu syar'an, bid'ah secara syariat, dhabituha, ketentuannya adalah at-ta'abudu lillah, peribadatan kepada Allah. Ya. Jadi bid'ah dalam agama secara istilah syar'i adalah ibadah, Pak. Ya. Bukan misalnya naik mobil apa itu bukan ibadah, itu wasilah, itu perkara-perkara dunia. Oh, zaman dulu naik onta, sekarang naik pesawat, itu bid'ah berarti. Bukan itu yang kita bicarakan. Ya. Itu cuma wasilah saja, karena haji itu pasti akan tetap berjalan. Enggak ada pesawat pun kita pasti akan naik kapal. Ya, mau nggak mau. Ya. Kita dakwah misalnya nggak ada mikrofon pun tetap berjalan kan, Pak? Ya kan? Ini cuma wasilah saja. Makanya ada kaidah la bid'ata fil wasail. Nggak ada bid'ah di sarana-sarana penunjang, itu nggak ada. Misalnya ini apa nih, Pak? Hijab ini kan. Ustaz, di zaman Nabi nggak ada, Ustaz. Ya. Berarti kita harus bongkar ini hijabnya. Enggak lah, ya. Karena ini wasail, bukan masuk bid'ah. Loh, ini garis ini dulu nggak ada, Ustaz, di zaman Nabi, Ustaz. Ini berarti bid'ah ini. Wah, ini repot ya. Makanya harus hati-hati. Ya. Karena seperti ini adalah wasail. Ya. Kalaupun nggak ada ini, apakah kita meluruskan sapa? Ya iyalah, gitu. Itu cuma wasilah saja. Ya. Tapi ya, yang terkait dengan amaliyahnya, ya, doa-doanya, jumlahnya, tempatnya, tata caranya, nah itu yang kita bicarakan, ya, dalam masalah ibadah. Makanya kata Syekh Utsaimin di sini, at-ta'abbudu lillah, ya, peribadatan kepada Allah, bima lam yashra'illah, dengan apa-apa yang tidak pernah Allah syariatkan. Ya. Dengan apa-apa yang tidak pernah Allah syariatkan. Makanya pernah ada orang itu bersumpah dia itu bernadar, ya, dia akan tidak makan dan akan berjemur di matahari, itu dalam rangka sebagai ibadah, Pak. Enggak makan, enggak minum, dan akan menjemur diri di matahari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan dia berpuasa, ya, enggak makan diteruskan sampai nanti maghrib, tapi jangan berjemur. Ya, berjemur itu enggak usah, enggak ada syariatnya memang. Kalau enggak makan minum ada kan syariatnya, Pak, ya, berpuasa, silakan dia puasa sunnah, ya. Monggo, ya, berpuasa atau bernadar dengan puasa silakan. Nanti maghrib batalkan sudah, ya. Adapun berjemurnya enggak boleh. Kan enggak ada syariatnya. Ibadah dengan menjemur diri. Ada enggak, Pak? Enggak ada. Ya. Ada 3 orang datang pengen survei seperti apa ibadahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang tanya kepada para istri Rasul Alaihi Wasallam, seperti apa sholat malamnya. Oh, beliau itu tidur nanti bangun malam hari. Ya, loh, kok sama kita? Ya. Terus puasanya, oh beliau sahur, ya, sebelum subuh sahur, terus puasa nanti sore buka. Loh, kok sama? Ya. Maka mereka pun dengan hawa nafsunya, dengan logikanya, Pak, mungkin beliau itu ibadahnya biasa-biasa saja, sama dengan kita itu karena beliau sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surga, ya. Nah, kalau kita kan belum. Bagaimana kalau kita, ya, kita ini kan belum nih, ya. Berarti kita harus berinovasi, gitu, ya. Oh, kalau saya kalau sholat malam saya nggak akan tidur,
Jadi masuk maghrib, isya terus ya sampai paginya lagi nggak boleh ngantuk. Nah, ya nggak akan tidur. Yang kedua kalau saya kalau puasa nggak akan buka. Ya. Jadi mulai ya malam nggak makan terus ya maghrib itu lanjut lagi Pak terus sampai ya besoknya lagi biar mantep gitu. Yang ketiga kalau saya nggak akan menikah dengan wanita ya, biar fokus ya. Nah ketika hal ini didengar oleh Nabi SAW panggil Pak ya beliau pun bersabda ama ini wallah demi Allah saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling takut sama Allah di antara kalian. Tapi saya puasa, saya juga berbuka. Ya. Saya tidur, ya. Saya juga salat malam, saya juga tidur dan saya menikahi para wanita. Kemudian kata beliau, wa man raqiba an sunnati, barang siapa yang enggak mau mengikuti ajaran saya ini, sunnah saya ini, ya. Pengen buat sendiri inovasi, falaisa minni, saya tidak mau, ya bukan bagian dari saya nggak mau nanti bela dia, nggak mau ikut campur sudah, ya. Maka ini sebagai prinsip kita Pak, ya dalam masalah ibadah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kata Allah misalnya sholat duhur 4 rakaat ya sudah 4 rakaat, nggak perlu tanya kenapa 4 rakaat, kenapa kok nggak 3, kok nggak 5, kenapa kok harusnya cocoknya itu subuh itu 4 rakaat Ustaz, duhur itu nggak bisa seperti itu. Ya. Kata Allah 4 ya 4. Ya. Dan juga semua bilangan, juga jangan membuat-buat bilangan. Ya. Oh, saya itu kalau setelah sholat itu Ustaz, saya istighfarnya itu ya sekitar 255 kali Ustaz. Duh, kenapa Pak segitu? Soalnya itu angka favorit saya Ustaz, saya khususkan sebagai ibadah, enggak boleh, Pak. Ya. Enggak boleh. Ya. Kalau Ustaz kan ya tasbihnya 33, tahmid 3. Kalau saya enggak Ustaz, ya. Saya 3333 misalnya, biar mantap Ustaz. 3030. Enggak boleh, Pak. Ya. Ngapain pakai angka itu tuh, Pak? Ya. Maka angka jumlah, ya. Kemudian tempat, ya. Kalau ya kaum muslimin kan tawafnya itu di Ka'bah. Oh, kalau saya enggak Ustaz. Saya tawafnya di ya mana begitu. Enggak boleh. Ya. Kalau ya kaum muslimin itu misalnya menyembelih dengan bahimatul an'am, sapi ini, oh kalau saya enggak Ustaz. Ya. Kalau saya menyembelih dengan ikan misalnya, ya. Kurbannya dengan ikan enggak bisa, Pak. Karena sudah ketetapan Allah. Maka yang termasuk dalam jenis, ya, kemudian jumlah, tempat, hari, ya, waktu, kemudian sebab, ya. Misalnya bapak-bapak masuk masjid salat tahiyatul masjid. Sebabnya apa ya? Karena sebabnya masuk masjid. Ya. Oh, kalau saya enggak Ustaz. Saya itu setiap masuk pasar, ya, masuk mall itu saya tahiyatul mall misalnya. Enggak boleh, Pak. Ya. Enggak ada terjadi seperti itu. Ya. Maka seperti ini adalah harus dijauhi, ya. Kata Syekh Utsaimin, "Dabituha at-ta'abbudu lillah bima lam yashra'illah." Beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang enggak pernah disyariatkan oleh Allah. Wa in syi'ta faqul, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, bisa juga dalam ibarat lain kalau ingin dikatakan, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala, peribadatan kepada Allah Ta'ala, bima laisa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala khulafa'uhur rasyidun, dengan amalan-amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para khulafa'ur rasyidun, para sahabatnya. Ya. Hanya ketika ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali bin Abi Thalib pun tidak. Nah, terus ini ikut aturannya siapa? Ya. Dipertahankan, oh ini karena mimpi, ya, mimpinya guru saya. Siapa guru itu? Ya, karena sudah terputus wahyu ini. Para sahabat sendiri nggak ada yang berani setelah peninggalan Rasul membuat hal-hal yang baru, nggak ada. Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya hendaknya kita mengikuti mereka. Fat'ariful awal ma'khudun min qauli ta'ala. Adapun definisi yang pertama
itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Atau apakah mereka itu memiliki syuraka, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang membuat bagi mereka syariat dari perkara-perkara agama yang tidak pernah Allah memberikan izin, yang Allah nggak pernah menurunkan perintah, aturan, tuntunannya. Ya. Makanya tadi berbuat ibadah, peribadatan kepada Allah dengan apa-apa yang Allah nggak pernah mensyariatkannya. Itu dari ayat ini Pak. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat ke-21. Adapun definisi yang kedua, maka diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga Ibnu Majah, juga Tirmidzi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, pegang erat-erat itu. Wa'adu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dengan geraham-geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan baru. Artinya apa? Perbuatan baru, hati-hati. Yang diambil apa? Rasul dan khulafa'ur rasyidin. Ya. Kalau Rasul enggak, alaihi salatu wassalam, khulafa'ur rasyidin radhiyallahu ta'ala anhu ajmain juga enggak, nanti jangan dekat-dekat, Pak. Ya. Dari mana terus? Ya. Karena kita ingin nanti di akhirat itu bersama Rasul dan para khulafa'ur rasyidin, ya enggak, Pak? Ya. Tapi ketika kita nyontohnya bukan mereka, ya maka kita akan bersama selain mereka. Itu yang kita takutkan. Fakullu man ta'abbadallaha bi syai'in lam yashra'illahu aw lam yashra'hu Allah, maka setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang enggak pernah Allah syariatkan, aw bi syai'in lam yakun alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidin, atau dia beribadah dengan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para khulafa'ur rasyidin setelah beliau, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang mubtadi', ya, yang membuat perkara kebid'ahan. Amal umurul adiyah, adapun perkara-perkara umum, ya, allati tatsba'ul urfa wal 'adah, yang mengikuti uruf, adat istiadat, kebiasaan, fahadi la tusamma bid'ah fid din, maka itu bukan termasuk kebid'ahan, ya. Bukan termasuk bid'ah, ya, yang termasuk dengan perkara-perkara muamalah misalnya. Sekarang ada ini, saat ada itu, ya. Sekarang pakai aplikasi. Ya, selama halal enggak ada masalah, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu kalau sudah masuk ke ranah apa? Peribadatan kepada Allah, ya. Jadi ini adalah yang kedua, ya. Dan mungkin akhir dari perjumpaan kita pada atau materi, ya, yang kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala wa taufiqih. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari ikhwah maupun para akhwat sekalian, maka silakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari ikhwan sekalian? Dari ibu-ibu ada? Ada, Bu, ya? Nggih. Ya, jazakumullah. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukum sholat jamaah, terutama subuh di masjid orang-orang umum begitu, ya, karena memakai kunut subuh dan rumah kami mepet satu dinding dengan masjid tersebut, ya. Hukum sholatnya adalah sah, ya. Hukum sholatnya adalah sah, ya. Jadi ketika sholat di situ tidak mengapa, ya, karena kunut subuh itu adalah bukan perkara yang membatalkan sholat seseorang, ya, bukan termasuk hal yang membatalkan sholat
seseorang. Ya, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang kunut subuh. Ada yang berpendapat kunut subuh itu adalah sunnah, ya, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah, ya, tidak ada syariatnya, ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih rajih, sebagaimana hadis Abu Malik Al-Asy'ari, beliau ditanya oleh putranya, wahai ayah, bagaimana dengan kunut subuh? Ya, engkau kan sholat bersama Rasul, bersama Abu Bakar, Umar, ya. Tentang kunut subuh itu bagaimana? Maka kata beliau, ai muhdats, itu perkara baru wahai anakku. Ya. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, sesuatu perkara yang Rasul, ya, enggak ada dalilnya, ya, yang sahih, ya. Abu Bakar juga tidak ada, ya, kabar bahwasanya beliau terus setiap subuh kunut, ya. Begitu pula Umar bin Khattab, ya. Puluhan tahun sebagai khalifah juga enggak ada beliau menjadi apa? Ya, kunut subuh terus setiap. Harusnya sesuatu hal yang setiap subuh itu kan pasti hadisnya pasti banyak begitu, Pak. Wong setiap subuh kan. Tapi ini enggak ada satu kabar pun yang sahih, ya. Bahkan ada hadis itu sahabat mengingkarinya. Ya. Maka tentu saja ini adalah suatu hal yang, ya, sebenarnya jelas, ya. Namun sekali lagi tidak mengapa ikut berjamaah misalnya dengan imam yang melaksanakan kunut subuh, tidak mengapa, ya. Dan tidak menyebabkan batalnya sholat seseorang, sholatnya adalah sah, ya. Kemudian selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau suami istri berbeda pemahaman, ya? Suami Syafi'i dan istri Hambali, tapi suami menghormati istri dan suami baik dan bertanggung jawab, ya nggak apa-apa, ya. Suami Syafi'i, saya Hambali, misalnya, nggak apa-apa, ya. Jadi yang paling penting itu prinsipnya sama, prinsipnya Imam Syafi'i, prinsipnya Imam Hambali itu sama. Imam Syafi'i berpendapat idza shahha al hadis fahuwa madhabi, kalau hadisnya sahih itu madhab saya, ya. Itu pendapat saya yang saya ambil itu. Imam Ahmad juga demikian. Kalau hadisnya sahih itulah madhab saya. Sebenarnya sama saja, Pak. Lawang Imam Ahmad ini datang ke Masjid Imam Syafi'i belajar sama Syafi'i. Imam Syafi'i juga datang ke Imam Ahmad, ya. Bahkan memuji, ya, Imam Ahmad, kalau kamu tahu tentang hadis maka beritahukanlah kepada saya. Engkau lebih paham tentang hadis daripada saya. Dipuji oleh Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah datang ke rumahnya Imam Ahmad, ya. Maka putrinya Imam Ahmad pun apa? Putrinya Imam Ahmad pun mengatakan, ya, inikah orang yang engkau puji-puji itu? Ya ini orangnya, gitu. Ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya prinsipnya, Pak, ya. Ya mungkin masalah cabangnya, ya, masalah furuknya berbeda, ya. Satu berpendapat ini, satu pendapat ini, ya. Tapi secara prinsip sama-sama, ya, kalau memang hadisnya sahih itulah madhab saya. Itulah saya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza khalafa qauli al hadis sahih, kalau ucapan saya menyelisih hadis yang sahih, lemparkan perkataan saya itu ke tembok, ya. Jangan dilihat, ambil hadis yang sahih sudah, ya. Maka karena salah satu penyebab kenapa kok terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita, Pak, ya, para imam. Padahal mereka itu para ulama dan nyambung. Imam Abu Hanifah, ya, punya murid namanya Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini juga, ya, temannya Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, ya. Tapi kok berbeda? Ada mazhab Hanafi, Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i, ya. Jadi mereka sendiri, ya, antara guru dan biasa, itu. Makanya yang nggak boleh itu fanatik, ya. Ini mazhab saya, itu yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, yang diharuskan, ya, adalah fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang dipesankan oleh Imam Syafi'i sendiri, itu, ya. Jadi yang penting itu yang harus dipahami adalah prinsipnya, prinsip dalam beragama, ya, usul sunnah,
prinsip-prinsip agama dalam Islam ini itu yang harus kita samakan dulu persepsinya. Bahwasanya kita itu harus ya memegang teguh Al-Qur'an. Kita itu harus memegang teguh hadis yang sahih. Kita harus ya meneladani Rasul dan para sahabat beliau. Itu harus kita samakan dulu di situ. Ya. Dari situ nanti ya ketika ada perbedaan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena prinsipnya sama. Duh, kamu kok kunut, kok kamu nggak kunut? Ayo kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya. Ini kamu dalilnya apa? Ini hadis ini nih. Oh ternyata hadisnya ini lemah. Masa lemah sih? Ya coba dicek sendiri. Ya, cek ya. Ini ada hadisnya yang mengingkari. Oh iya, kan enak. Ya, tanpa perlu ngotot-ngototan, ya, saling menjatuhkan enggak. Ya. Jadi kenapa sih para ulama kita itu berselisih pendapat? Di antara sebabnya adalah karena zaman dulu itu enggak ada WA, ya. Kalau zaman sekarang itu tinggal buka handphone, ini hadis ini sahih apa itu langsung, Pak. Zaman dulu itu, Pak, para ulama kita, para sahabat itu kan mencar-mencar. Ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang di ya Yaman, ada terpencar para sahabat itu. Maka hadis yang sampai pun berbeda-beda. Hadis yang sampai ke Irak misalnya, itu kadang nggak sampai kepada hadis yang di Syam. Hadis yang di Syam itu beda sama yang di Yaman. Ya. Karena tidak semua sahabat pun mengetahui semua hadis. Ya. Pak Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang masalah waris, beliau nggak tahu. Ya. Ditanya para sahabat, siapa yang pernah dengar ya Rasulullah SAW menghukumi apa masalah ini nih? Gak ada yang tahu juga. Akhirnya beliau beristihad. Saya beristihad, bagian yang nenek adalah sekian. Ya. Datang sahabat dari luar kota, Pak, kucul. Ya. Dengar masalah itu, oh saya bersaksi demi Allah, dulu Rasulullah memutuskan seperti keputusanmu. Itu. Jadi nggak semua sahabat itu dapat hadisnya, tahu hadisnya nggak. Kadang Rasulullah SAW di sini, mereka sedang di pasar, mereka sedang di kebun, ya kan? Nggak tahu hadisnya jadinya. Umar bin Khattab mau masuk suatu kampung, ada wabah. Beliau nggak tahu siapa yang tahu hadisnya masalah ini nih. Ya, oh saya, siapa yang tahu ilmu saya? Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kamu masuk suatu kampung, di situ ada taun, jangan masuk. Ya, kalau kamu di dalamnya jangan keluar. Oh ya sudah. Itu. Umar tanya, ada angin ribut, gitu ya. Siapa yang tahu hadisnya masalah ini? Saya, Abdurrahman bin Auf. Ya, Rasulullah SAW membaca, ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri wa syarri ma. Ya, berarti apa? Sahabat sekali Abu Bakar, Umar saja mungkin nggak tahu hadisnya, Pak. Begitu loh, Pak. Apalagi orang-orang yang setelahnya, gitu. Karena para sahabat itu nyebar kemana-mana kan. Nah, dan terkadang ya kan nggak bisa Pak WA, Umar apa itu ininya begitu kan hadisnya kan nggak bisa Pak. Ya, zaman dulu nggak, telepon aja nggak ada. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Yang ini tahu hadisnya, yang ini enggak. Itu. Apalagi misalnya Abu Hanifah saat itu sahabat yang beliau temui sedikit, jadi beliau hadisnya sedikit. Makanya beliau banyak beristihad. Makanya ketika Madzhab Hanafi ketemu sama hadis ini kok Abu Hanifah kok menyelisih hadis ini hadisnya sahih nih. Karena beliau belum tahu hadisnya memang. Gitu. Makanya beliau beristihad. Makanya hasilnya pun ya hadis ini jelas-jelas nggak boleh. Ini kok boleh? Nah, gitu kan. Padahal ini ulama nih alim karena mungkin belum tahu hadisnya memang. Ya. Atau hadisnya yang sampai ke ulama yang satu hadisnya sahih, yang satu lagi hadisnya lemah jalannya. Ya jelas yang ini lemah hadisnya, saya nggak mengambil. Nah, yang ini sahih, saya ngambil pendapat ini. Akhirnya beda kesimpulannya, begitu Pak. Ya. Jadi kita yang sekarang ya, ketika ulama ini mereka beristihad, jangan kita kemudian harus yang ini enggak. Ya, prinsip kita adalah Al-Quran. Ya. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman para sahabat bagaimana mereka mengamalkannya, itu yang kita pegang. Jadi tidak perlu. Dan ya madhab dalam Islam adalah yaitu para ulama ya
muridnya Imam Syafi'i menyebarkan madhab ini. Tujuannya untuk apa sih? Untuk agar agama ini lebih mudah dipahami, itu intinya. Ya. Tapi tidak perlu kita fanatik. Bahkan sering sekali Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, sering menyelisih gurunya sendiri. Dan kata beliau, seandainya guru saya tahu hadis ini nih, pasti beliau merubah pendapat beliau. Seandainya Abu Hanifah tahu hadis ini, pasti beliau akan mengganti pendapatnya. Begitu sering. Ya. Maka begitu pula kita, kita ini sudah tahu hadisnya, maka kita ambil itu. Jangan sampai sudah datang hadisnya, ayatnya, enggak, saya pendapat ini, apa kata ustadz saya ini yang saya pegang. Jangan, ini enggak boleh. Ibnu Abbas pernah mengatakan, beliau ditanya masalah haji, dijelaskan Rasulullah SAW begini pendapatnya. Kata Rasulullah, beliau bersabda begini. Disanggah sama orang tersebut. Loh, tapi kan kata Abu Bakar, kata Umar begini. Marha Ibnu Abbas. Hampir saja batu runtuh dari langit. Karena aku mengucapkan Rasulullah SAW bersabda, kalian bantah dengan ucapannya Abu Bakar, Umar. Enggak boleh. Namun banyak justru orang sekarang tidak memiliki adab, kepada sabda Nabi SAW, dilecehkan. Udah sadis. Padahal itu dalil misalnya. Maka ini menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim, bahwasanya Allah sudah menurunkan wahyunya, Al-Quran, dan keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu mulai mana? Lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu keluar dari mana? Dari lisan beliau juga. Kemudian dihafal oleh para sahabat, dihafal benar-benar. Kemudian para ulama pun demikian, menjaganya, Pak. Sampai para ulama itu datang. Para ulama hadis dulu, Pak. Itu kalau mau cari hadis, itu jalan dari Surabaya ke Jakarta, Pak. Jalan. Dan lingkungannya itu enggak seperti Jakarta Surabaya itu banyak pohonnya, banyak sawahnya, sejuk, hujan begitu. Padang pasir, Pak. Makanya banyak yang meninggal. Minum pipisnya sendiri itu sudah bolak-balik. Enggak akan jadi ahli hadis kalau belum minum pipisnya sendiri. Minimal 2 kali. Itu biasa. Kehausan, fakir di tengah jalan itu biasa. Demi untuk mencari, kamu benar dengar hadis ini dari si fulan? Betul, sudah begitu. Jadi menempuh perjalanan kadang berbulan-bulan. Kadang sudah sampai tempatnya, saya mau tanya Pak fulan ini, baru meninggal kemarin. Ya sudah. Sudah, Pak. Jadi usaha para ulama kita dalam menjaga hadis luar biasa. Sanad itu terjaga luar biasa. Makanya kata Ibnu Sirin mengatakan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, laula sanad, seandainya bukan karena sanad ini, dari fulan laqala man syaa ma syaa. Semua orang akan berkata semaunya sendiri. Tapi dalam Islam ada sanad, subhanallah, terjaga. Ada hadis begini, kata siapa? Kata si fulan, dicek ke si fulan. Iya. Didatangi, Pak. Benar ada? Enggak tuh, enggak ada. Bohong berarti. Hadis ini palsu, sudah gitu, Pak. Dijaga terus kata-kata para ulama, Kok sekarang malah yang palsu yang penting kan hadis ini. Apa jelas palsu? Dijadikan sandaran, dijadikan pegangan. Maka ini prinsip kita dalam beragama. Jadi tidak mengapa suami Syafi'i terkadang dia lebih cenderung pada saya lebih misalnya masalah khilaf, Pak, yang masalah khilaf yang mu'tabar. Para ulama biasa khilaf, Pak, dalam masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah prinsip, Pak, Misalnya ibu menyusui, ini kan sering, Pak, Ibu menyusui, Ustaz, atau ibu hamil, itu enggak puasa, Ustaz. Itu qada atau fidyah? Nah, ini sering ibu tanya, Pak. Maka para ulama itu terbagi menjadi lebih dari 2, 3, 4 pendapat, banyak sekali pendapat. Ada yang berpendapat kalau ibu hamil menyusui itu tetap harus qada. Ada para orang yang berpendapat dia cukup membayar fidyah saja. Cukup masih makan, sudah beres. Ada yang berpendapat qada sama fidyah. Ada yang berpendapat fidyah, tapi boleh qada.
dan bermacam-macam. Nah, kadang suaminya, oh kalau saya pendapatnya yang ini, ya. Ya, Umi, kalau saya pendapatnya itu ya cukup bayar fidyah saja, ya, yang gampang-gampang saja misalnya. Tapi uminya nggak mau, oh kalau saya tetap kodok Pak, ya, Bi, saya tetap kodok nih, ya sudah, ya. Kalau sudah dijelaskan ini gini, ya, tapi ini dalilnya begini Bi, oh ya sudah. Kalau dia lebih iktina dengan harus mengkodok, ya, nggak boleh dipaksa, silakan ya sudah, begitu, ya. Maka di sini, tapi bukan berdasarkan hawa nafsu ya, misalnya masalah cadar misalnya. Suaminya bilang, oh wajib, ya harus pakai cadar. Ini dalilnya gini, ya. Sedangkan istri, oh enggak wajib cadar, ya itu sunnah. Ini kata Syalbani gini, ini dalilnya. Ya, maka ketika memang ya sudah itu, ya maka kembali kepada dalil begitu. Sesuatu misalnya seorang istri, sesuatu yang sunnah, tapi kalau sudah diperintah suami menjadi wajib, nggak boleh ngeyel, ya sudah. Meskipun dia berpendapat itu adalah bukan wajib misalnya, gitu, ya. Ini semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi tidak mengapa perbedaan mazhab itu biasa, perbedaan pendapat antara suami istri pun itu biasa, selama tidak keluar dari koridornya. Wallahu ta'ala. Masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Maha Indah, sifat-sifat yang maha sempurna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi pembela kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini berbuah amal yang soleh dan bukan menjadi ilmu yang akan menjadi seseorang hatinya semakin keras, hatinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak bersama para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang soleh, dan bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.